Kurasa kemarin bisa aja Spanyol menang lawan Jepang. Cuma orang ini nggak mau Jerman yang lolos ya kan? Kasian kali lah aku nengok Jerman ini. Semua ini karena Werner nggak main ini pasti. Coba kalau dia main, biawak, out kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikila tentang hasil fase grup Piala Dunia yang sebagaimana kalian tahu prediksiku berselemak kali. Pening kali ya kepala kuda. Gak pernah betul gitu memprediksi, kenapa ya? Oke, langsung aja lah kita bahas grup A ini. Senegal harus mati-matian melawan Ekuador dan harus menang. Karena kalau kalah nggak lolos orang ini. Di match ini yang lebih diunggulkan udah jelas lah Ekuador. Mereka cuma butuh hasil seri untuk lolos ke 16 besar. 11 orang lah pasti ini di gawang buat bertahan supaya nggak ada gol ya kan? Gak ada gol yang tercipta biarpun tensi match ini tinggi kali. Sampai akhirnya di akhir babak pertama wasit menunjuk titik putih dan Ismail Lassar berhasil mengeksekusi tendangan penalti dan membuat Senegal unggul 0-1 di babak pertama. Tapi di babak kedua Ekuador menyamakan kedudukan di menit 67 berkat gelandang mereka yaitu si Saicedo. Dan penyelamat Senegal adalah Koulibaly si pemain Chelsea yang mencetak gol di menit 70. Senegal pun lolos dan meskipun tanpa Mane mereka bisa membuktikan kalau prediksi si Cinol ini memang berselemak. Sedangkan di grup A lainnya yang mempertemukan antara Belanda sama tuan rumah Qatar berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Belanda. Gol yang tercipta di laga ini dicetak oleh De Jong dan juga Gakpo. Wih, yang nyata ini pemain-pemain yang mau dibeli sama MU. Alah, kalau MU ini nol semua pemain bagus diminati. Semua pemain dibeli. Habis itu bukan jadi pemain malah jadi pelawak. Dengan kemenangan Belanda dan juga Senegal di pertandingan terakhir, dua negara ini lolos ke babak 16 besar. Kalau kita tengok prediksiku, ya udah jelas lah salah ya kan? Cuman ya aku kan kemarin juga udah bilang penentunya pasti di match ini. Udahlah nol salah tetap salah. Ya iyalah salah memang tetap salah. Yang bilang salah meskipun salah tetap benar ya cuma fans Liverpool lah. Udah gitu bagiku pribadi Qatar ini adalah tuan rumah terburuk sepanjang pagelaran Piala Dunia. Total dari 3 pertandingan Qatar nggak meraih 1 poin pun. Itulah kan maksa kali pulanya buat Piala Dunia. Tengoklah selucu-lucunya badut lebih lucu lagi Qatar ini. Next, kita ke pertandingan di grup B di mana Inggris melawan Wales dan Iran harus menghadapi laga hidup pulang dengan Amerika untuk perebutan yang lolos ke babak 16 besar. Perang orang ini sampai ke dunia sepak bola yang ngeri-ngeri. Di pertandingan antara Amerika melawan Iran, polisi yang menjadi andalan buat orang ini berhasil menggendong tim soccer dengan mencetak satu-satunya gol di laga ini di menit 38. Habis itu solid kali pertahanan dari Amerika. Iran pun gak bisa nyetak gol. Skor 1-0 bertahan sampai pertandingan selesai. Sejujurnya sampai habis match ini agak ngeri juga kita ya kan. Ada orang Amerika sama orang Iran disatukan di satu kandang. Perang pula nanti orang ini di sini, orang di sana lah yang ngeri. Kita nggak ngeri-ngeri kali lah, orang kita kan nontonnya di rumah. Tapi biarpun begitu nggak terjadi apa-apa ya kan. Nggak tahu kalau setelahnya. Tapi mudah-mudahan lah nggak ada apa-apa ya kan. Habis itu di pertandingan satu lagi mempertemukan negara Britania Raya antara Inggris dan Wales. Inggris di match ini cuma butuh seri kalau mau lolos. Tapi Wales masih ada peluang untuk lolos kalau menang dan kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Dan terbukti di laga ini Inggris menang telak dengan skor 3-0 yang dicetak di babak kedua. Jadi babak pertama ngantuk kita nontonnya nggak ada golnya. 2 dari 3 gol yang tercipta dicetak sama pemain MU Marcus Rashford. 1 gol lagi dicetak sama Phil Foden yang juga orang Manchester. Aku jadi bingung kenapa ya di Piala Dunia ini pemain MU OP-OP kali. Si Rashford ini pun jarangnya bisa ngegolin free kick, tiba-tiba dia ngegolin. Apa mungkin kalau semua pemain Inggris ini dibeli sama MU bakal jadi juara Liga Inggris? Kalau juara Liga Inggris, kayaknya masih kalah ini nol. Lomba bahasa Inggris kurasa yang menang. Dengan kemenangan di laga terakhir, Amerika lolos ke babak selanjutnya dan Inggris menjadi juara grup di grup B ini. Cemana? Udah bisa kalian panggil aku dukun? Kalian tengoklah prediksiku betul di grup ini. Wih, ngeri kali ya, memang dukun lah kau nol. Dukun biawak tapinya. Alah nol, kau ini mana ngerti bola nol? Bacot aja yang kau tahu. Ini pun ini betul karena kebetulan aja itu pasti. Ih, nggak ada akal budi kalian ah. Gak usah kayak gitu kalian ngomong. Macam kalian betul aja prediksi kalian. Jadi menurut kalian ini prediksiku ini benar karena kebetulan? Ya memang jelas kebetulan lah. Next, kita ke grup C di mana Arab Saudi jumpa sama Meksiko dan Argentina jumpa sama Polandia. Keempat negara ini pun masih punya peluang untuk lolos di 16 besar. Grup ini juga adalah salah satu grup yang sengit kali menurutku. Karena bisa pula Argentina dikalahkan sama Arab Saudi, masih lucu aja nih sampai sekarang. Kita bacotin dulu Arab Saudi sama Meksiko. Di babak pertama nggak ada gol yang tercipta. Di babak kedua baru ada. Menit 47 Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 atas Arab Saudi. Cemana lah Arab Saudi ini? Match pertama aja yang GG-nya. 2 match terakhir malah jadi badut ya kan?
Meksiko yang butuh banyak gol kembali mencetak gol di menit 52. Gol yang tercipta dicetak sama pemain Meksiko yaitu si Gerardo Chavez. Mak, cantik kali tendangan bebasnya. Udah senang lah orang ini kan. Tiba-tiba Arab Saudi mengubur mimpi Meksiko untuk lolos ke 16 besar. Orang ini nyetak gol pula di injury time. Skor 1-2 pun gak berubah sampai akhir pertandingan. Di pertandingan lainnya, Polandia harus mengakui Argentina di laga terakhir ini. Abang kambing kita si Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti, bertahu Glenn. Gitu lempangnya gaung itu gak bisa dia bikin gol. Ah, cemananya? Katanya God. Glenn tengoklah God yang satu lagi, jarang kali gagal nendang penalti. Ya iyalah, orang cuman itu dia bisanya. Sama satu lagi, klaim gol kawan sendiri lah, itu bisa kali dia tuh. Tapi ujungnya Argentina tetap menang dengan skor 2-0 lewat gol McAllister dan Julian Alvarez. Karena Meksiko cuma menang dengan selisih 1 gol, Polandia tetap lolos ke 16 besar. Sedangkan Argentina orang ini lolos dengan menjadi juara grup. Lagi dan lagi harus kubilang prediksiku salah satu. Memang pau kali Meksiko ini. Harusnya kalau nggak kebobolan orang ini masih bisa lolos. Nggak juga nol dari nilai fair play bisa kalah orang itu karena banyak kali kartu kuningnya dibandingkan Polandia. Oh gitu. Ah biawak lah, memang bandit semua kayaknya orang ini bandel kali. Tapi yang pas prediksiku Arab Saudi inilah. Meskipun orang ini menang di pertandingan pertama, tapi tetap jadi juru kunci. Itulah kan makanya, jangan sombong. Where is Messi? Where is Messi? Kalian bilang. Sekarang tengoklah, Messi lanjut terus, kalian lanjut pulang kampung. Next, kita ke grup D. Di pertandingan terakhir di grup ini, Tunisia melawan Prancis sedangkan Australia menghadapi Denmark. Prancis yang udah dipastikan lolos menurunkan semua pemain cadangannya dan memilih untuk menyimpan pemain intinya untuk fokus ke babak 16 besar. Cuma ternyata cadangan orang ini jauh kali beda kualitasnya sama yang inti. Terpongkeng orang ini sama Tunisia dengan skor tipis 1-0. Tunisia nunggu hasil dari Denmark dan juga Australia. Kalau orang ini seri yang lolos Tunisia. Cuma ternyata di match ini Australia berhasil memenangkan pertandingan melawan Denmark dengan skor tipis juga 1-0. Denmark nggak mampu membuat 1 gol pun di pertandingan ini. Memang lebih layak orang ini lolos daripada lolos ya kan? Jadi yang lolos di grup D ini adalah Prancis dan juga Australia. Aku kemarin milih Denmark yang bakal lolos, rupanya si kangguru ini. Potong biok si Brewet kalau ada klien yang megang Australia yang lolos. Cemana ya Bang Brewet? Beselemak kali jadinya kau bikin prediksiku. Kok bisa Denmark nggak lolos? Ya salahnya Denmark inilah nol. Udah tahu aku pahok masih aja dipercaya mereka. Berarti harusnya nggak dimainkan lah kok ya? Iyalah itu yang betul. Tapi memang betul sih kata si Brewet ini. Di pertandingan pertama dia nggak main Denmark seri. Di pertandingan kedua main di babak kedua malah terpongkeng. Nah di pertandingan ketiga ini dia dimainkan dari babak pertama. Ternyata hasilnya sama aja. Sama-sama terpongkeng dan sama-sama nggak ada gunanya. Next, kita lanjut ke grup E. Wow, seru kali grup ini karena di match terakhir ini Spanyol terpongkeng sama Jepang dengan skor 2-1. Dan gol kemenangan Jepang ini dicetak secara kontroversial yang dimana kalau kita tengok bolanya udah terlihat keluar. Tapi wasit tetap mensahkan gol tersebut. Tujuannya apa? Biar Duta One Love cepat balik ke negaranya. Tapi ini secara aturannya masih tetap di garis ya wak geng. Ini belum out, soalnya yang out ya Jerman. Kalau kalian fans Jerman gak terima, salahkan kalian lah yang ngecat garis lapangan ini. Kenapa gak ditipisin ya dikit waktu ngecat garisnya di sini ya? Di match lainnya di grup E, Jerman menang dengan skor 4-2 atas Costa Rica. Ini semua gak ada gunanya karena yang lolos Jepang sama Spanyol. Kai Havertz di match ini keluar sebagai pemain terbaik. Cuman kalian tengoklah mukanya nih, gak ada senang-senangnya. Pemain terbaik loh kok di match ini. Terbaik sih terbaik, nol. Kalau gak lolos negaraku apa gunanya? Ah itulah makanya kau tiru dulu abang kambing kita Ronaldo ini. Kalau abang kambing kita Ronaldo gugur pun Portugal nanti. Kalau dia pemain terbaiknya tetap senangnya dia itu. Kurasa kemarin bisa aja Spanyol menang lawan Jepang. Cuma orang ini gak mau Jerman yang lolos ya kan. Kasian kali lah aku nengok Jerman ini. Semua ini karena Werner gak main ini pasti. Coba kalau dia main, lebih cepat lagi Jerman pulangnya. Cuma di match antara Jerman sama Costa Rica ini seru kali. Apalagi sempat Costa Rica balik unggul di pertandingan ini di menit 70. Kalau itu bertahan sampai akhir malah Costa Rica yang bakalan lolos. Mungkin habis ini Costa Rica nyaranin ke FIFA. Main bola gak usah 90 menit, cukup 70 menit aja. Nah, prediksiku di grup ini yang lolos juga kemarin salah. Ku bilang pula Spanyol sama Jerman yang lolos. Tapi ngaku dulu kalian, siapa yang megang Jepang lolos? Aku yakin ada sih kalau itu. Tapi siapa dari kalian yang megang Jepang jadi juara grup? Hah? Siapa? Mana ada kalian yang betul? Banyak kali yang cakap kalian sama kayak aku. Cuman itu lah kan di luar dugaan kali Jerman ini bisa kayak gitu mainnya di Qatar ini. Memang gak niat main bola orang ini kesini. Orang ini kan datang ke Qatar mau kampanye aja fokusnya. Itulah kan Jerman ini datang tutup mulut, pulang tutup muka. Next, kita ke grup F. Di pertandingan ini Belgia masih bisa lolos kalau menang lawan Kroasia. Di match ini banyak kali peluang Belgia. Cuman gak ada satupun yang jadi gol. Yang paling sial waktu Lukaku masuk lah. Udah gitu ada peluangnya tak gol malah main hajar tiang pula dia pawok kali ya.
Pokoknya yang paling merasa bersalah mantan pemain MU ini lah, nggak ada kontribusinya di laga ini. Udahlah nggak bisa ngerusak gawang Kroasia dengan golnya, malah ngerusak fasilitas stadion pula dia kemarin. Dipukulnya pakai kaca bangku cadangan itu. Kuat juga pukulan anak ini. Apa ini pertanda kalau Lukaku habis Piala Dunia pindah cabur? Iya nol, jadi atlet Smackdown dia habis ini. Dengan hasil imbang ini, Kroasia yang melaju ke babak 16 besar. Dan Maroko yang berhasil menang atas Kanada berhasil keluar sebagai juara grup. Hancur kali ya negara Eropa yang main di Piala Dunia Qatar ini. Sama kali lah kayak prediksiku, rusak kali di sini. Ah kalau kau nol, kapan sih prediksimu nggak rusak? Memang mengejutkan kali lah, Maroko ini jadi juara grup pula. Ngeri-ngeri. Kroasia juara 2 dan Belgia juara. Next, kita ke grup G. Di match terakhir di grup ini mempertemukan Brazil sama Kamerun dan juga Serbia melawan Swiss. Yang udah pasti masuk ke babak 16 besar adalah Brazil. Dan di match terakhir pelatih Brazil yaitu Tite, hampir basal sebut. Si Tite merotasi pemainnya yang secara kualitas juga jauh dari pemain intinya. Makanya orang ini pun terpongnya sama Kamerun di menit akhir ya kan. Saking senangnya nyetak gol, si Vincent Aboubakar ini rela diusir wasit karena kartu kuning kedua yang didapat karena selebrasi buka baju. Inilah kurasa kartu merah yang paling ikhlas yang pernah aku tengok. Gak ada rasa penyesalannya. Soalnya gak masuk juga nyoren ini ke babak 16 besar. Yakin kali aku pulang nanti dia ke Kamerun cerita dia sama anak cucunya. Tahu Glenn, papa dulu nyetak gol di Piala Dunia. Wih keren kali ya. Lolos Kamerun pak? Enggak, tapi papa dapat kartu merah. Yeay, papa dapat kartu merah. Sumpah gak jelas sekali konol. Di match lainnya di grup G mempertemukan Swiss dan juga Serbia yang dimenangkan sama Swiss dengan skor 2-3. Banyak kali gol yang tercipta di match ini. Kayak gini lah baru enak nontonnya, biarpun aku lebih milih nonton match Brazil lawan Kamerun. Dengan kemenangan atas Serbia, Swiss berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up dan Brazil keluar sebagai juara grup. Prediksi kau salah lagi sini nol. Kau bilang Serbia yang lolos sama Brazil. Ini Swissnya rupanya. Ya selalu lah biawak, kupikir Serbia awak kemarin cuma lelucon. Rupanya memang Serbia awak betulan orang ini. Next, kita ke grup H di mana ada 3 tim yang sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan satu tempat 16 besar di grup ini udah dibuking sama Ronaldo CS. Di match terakhir grup ini, Portugal menghadapi Korea Selatan dan Uruguay menghadapi Ghana. Nah, Ghana ini selain pengen lolos, mereka juga punya misi balas dendam waktu digagalkan Uruguay di Piala Dunia 2010. Di match ini pun sama, Ghana sempat dapat penalti sebelum Uruguay nyetak gol. Cuma nggak gol pula tendangan si Ayu ini. Kalau kita tengok gaya nendangnya pun aku udah yakin ini nggak bisa masuk. Udahlah dekat, lambat pula itu. Bisa lah dibaca sama kiper Uruguay. Ternyata penyakit lama Ghana ini udah 12 tahun pun gak hilang juga. Tapi Uruguay di match ini unggul 2-0 dari Ghana berkat gol yang dicetak sama Arteta di menit 26 dan juga menit 32. Jangan kalian harap si Nunes ini nyetak gol, gak akan mungkin itu terjadi. 3 match gak ngapa-ngapain si Biawa ini, mancing emosi anak orang aja dia bisanya. Motivasi Ghana di match ini berubah dari awalnya pengen ngalahin Uruguay, gitu kebobolan 2 dan kayaknya nggak bakalan lolos. Tapi sampai akhir match masih semangat orang ini. Kita boleh gugur, tapi Suarez juga harus. Biarpun Uruguay menang, orang ini tetap nggak lolos karena Korea Selatan berhasil comeback menang 2-1 atau lawan Portugal. Apalagi abang kambing kita Ronaldo ngasih asis pula, bukan buat Portugal tapi marah buat Korea pula. Ini Ronaldo apa Kim Naldo, aku pun bingung ya kan. Ngasih asis pula sama lawan. Kau lagi nge-cosplay Lingard apa cemana ini bang? Duluan habis sebenarnya match Korea-Portugal ini. Kalau Uruguay bisa nyetak gol lagi, Uruguay yang lolos. Ternyata Uruguay nggak bisa nambah gol. Korea lah yang lolos ya kan? Malah nggak liba nasib si Suarez ini. Di Piala Dunia terakhirnya dia bawa negaranya nggak lolos grup. Di akhir match ini, si Son nangis, Suarez nangis, aku juga nangis. Si Son nangis karena terharu, si Suarez juga nangis karena cuma bisa gigit baju, nggak ada orang yang bisa digigitnya. Dan aku nangis karena ketawa nengok Nunes nangis. Aduh, kacau kali ya prediksiku. Cuma benar 1 dari 8. Harusnya 1 lagi benar ya kan? Biar benar 2 dari 8. Kayak angka keramat di channel ini. Ini sayangnya cuma 1 dari 8 ya kan? Kalau di persentase cuma 12,5% benarnya. Ini di aturan matematika kalau dibulatkan ke 13%. Kalau aturan di channel ini kita bulatkan ke 14%. Cuma 14% lah prediksiku benar. Patutlah dulu aku sering kali kalah taruhan ya kan? Terpaksa rombak lagi lah prediksi 16 besarnya nih. Oke langsung aja lah kita mulai ya. Belanda jumpa sama Amerika. Masih sama lah kayak kemarin. Tetap Belanda. Cuma ini nilai yang gak perlu diganti prediksinya. Habis itu Argentina jumpa sama Australia. Duel kambing sama lor gak jadi. Malah kambing jumpa sama kanguru pula jadinya. Australia menunjukkan kalau orang ini bisa bersaing dan membuat Denmark dan Tunisia nggak bisa lolos dari fase grup. Jadi aku di sini menjagokan Argentina lah biawak. Jagoan aku di Piala Dunia ini. Orang pauk mana yang mau dukung Australia? Kurasa warganya Australia ini pun tahu kalau Argentina bakal lolos ya kan?
Terus habis itu Jepang jumpa sama Kroasia. Jepang ini nggak bisa dianggap sepele. Jerman Spanyol pun terpongkeng sama mereka. Jadi aku lebih jagoin Jepang lah di sini yang bakalan lolos. Karena jago nol. Enggak, karena orang ini dari Asia aja nih, jadi kita dukung. Australia wakil Asia nggak kau dukung nol. Kalau itu nggak ketolong itu biawa. Lagian dia mana Asia? Punya benua sendiri malah ikut-ikut Asia pula. Makin susah negara kita lolos Piala Dunia dibikinnya. Nggak ada Australia pun masih susah yang kita lolos biawa. Tapi karena aku mau Jepang yang lolos, bagus ku pegang Kroasia aja lah. Mana tahu terbalik ya kan? Kroasia yang lolos dengan niatan Jepang yang lolos. Oke? Habis itu Brazil lawan Korea Selatan. Di match ini kurasa Brazil pun menang gampang. Apalagi kabarnya Neymar kemungkinan udah pulih dan bisa main. Wup, gawat lah kalau dia main ya kan? Minimal penalti udah di tangan. Tapi Brazil juga harus mewaspadai counter attack dari Korea Selatan. Kalau enggak, siap-siap juga lah Brazil jumpa sama Jerman, tapi di bandara. Cuma kan kalau Korea menang di sini dan Jepang menang lawan Kroasia tadi, satu wakil Asia pasti udah di semifinal. Kalau udah kayak gitu, kau di 8 besarnya dukung Korea apa Jepang nol? Ya dukung Argentina lah. Enggak, serius dulu. Misalnya di match Korea-Jepang ini, megang siapa kau? Udahlah ngapain dibahas sekarang? Lolos pun belum tentu orang ini. Terus kita ke Inggris lawan Senegal. Sama ajanya ini. Tetap Inggris yang lolos. Udah ku bilang, pok gini Inggris pasti sampai final. Cuma di final kalah lagi. Next, Prancis lawan Polandia. Sampai adu penalti ku rasa nanti nih. Pas adu penalti, Mbappe sama Lewandowski nggak gol pula. Seru kali nih pasti. Tapi tetap Prancis lah yang lolos menurutku. Kalau waktu normal ya, kalau adu penalti ku rasa Polandia. Next, Portugal lawan Swiss. Alot kali ini pasti, tapi Portugal udah teruji lawan tim yang alot-alot bisa mereka menang tipis dengan 1 gol atau dari adu penalti. Jadi tetap Portugal yang lolos. Cuma bisa aja Portugal kalah kalau pemain Portugal kena 2 kartu merah plus Swiss dapat penalti 3 kali. Ini pun penalti Swiss ini nanti pengen kali si Ronaldo yang ngambil. Penalti lawan pun mau diembatnya ya kan. Dan terakhir Maroko lawan Spanyol. Maroko bagus memang, sayangnya capek-capek juara grup jumpanya sama Spanyol pula. Gak guna jadinya juara grup ya kan. Tapi aku rasa Spanyol masih yang lolos. Cuma kemarin main aman aku malah gagal semua ya kan. Berarti ini harus Maroko yang lolos. Enggak lah, kita coba lah sekali lagi. Aku pilih Spanyol yang lolos. Tapi cuman lah ya kan, seandainya semua tim yang dianggap lebih lemah yang lolos. Misalnya yang ke 8 besar Amerika, Australia, Jepang, Korea, Senegal, Polandia, Swiss, Maroko. Bakalan ada juara dunia baru nih ya kan? Iya nol, juara dunia baru. Dengan rekor penonton tersepi tapinya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Jadi yang menurutku lolos ke 8 besar adalah Belanda, Argentina, Jepang, Brazil, Prancis, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Gak usah dibahas lagi lah sampai final ya. Nanti aja pas 8 besar. Yang pasti Argentina masih yang kupegang juara. Kalau kalian siapa yang lolos ke 8 besar? Coba kalian bacotin di kolom komentar ya. Udah dulu ya Wak Geng, persiapan juga ntar malam pasti kena orang mau main lagi. Kita tengoklah siapa yang berselema. Orang ini apa prediksiku. Dadah Wak Geng.